Menteri Koordinator Bidang Pangan, Zulkifli Hasan, mengumumkan bahwa pemerintah akan mengimpor 500.000 ekor sapi betina dari Brasil. Rencana impor ini telah mendapatkan persetujuan Presiden Prabowo Subianto. I am super dizzy. Tahukah kamu bahwa Indonesia masih mengimpor ratusan ribu ekor sapi setiap tahunnya? Padahal nih, peternak lokal mampu loh sebenarnya memproduksi sendiri kebutuhan protein nasional. Lalu, mengapa ketergantungan impor ini masih terjadi? Mari kita kupas pada segmen kali ini. Data PBS dan Kementerian Pertanian menunjukkan bahwa Indonesia masih mengimpor lebih dari 3.000 ekor sapi per tahunnya, terutama nih dari Australia dan Brasil. Tujuannya untuk apa sih? Beda-beda teman-teman. Ada yang bilang untuk menjaga ketersediaan dan kestabilan harga daging, ada yang bilang untuk pemenuhan program makan bergizi gratis, ada juga yang untuk memenuhi kebutuhan susu nasional. Namun, seperti yang kita tahu, di balik semua itu, ada dampak besar yang mengintai nasib peternak lokal kita. Apa sih dampaknya? Mari kita bahas. Ketergantungan terhadap impor daging membuat peternak rakyat semakin terpinggirkan. Harga jual sapi lokal sulit bersaing, itu sudah pasti. Lalu, fluktuasi harga global, resiko geopolitik, hingga perubahan iklim di negara eksportir bisa langsung memengaruhi pasokan dalam negeri. Contohnya, saat pandemi atau saat Australia dilanda kekeringan. Harga sapi naik, distribusi terganggu, konsumen di Indonesia pun kena dampaknya. Sementara itu, peternak lokal justru kekurangan insentif dan perlindungan kebijakan dari pemerintahnya sendiri. Pemerintah sebenarnya telah merencanakan program swasembada daging melalui peningkatan populasi sapi indukan, penyediaan pakan, dan penguatan koperasi peternak. Namun, tantangannya tidak sedikit, mulai dari rendahnya kualitas genetik sapi, mahalnya biaya produksi, hingga ancaman penyakit hewan seperti PMK dan lumpy skin disease. Tanpa intervensi serius, target swasembada bisa terus tertunda. Lalu, bisakah Indonesia mandiri? Well, secara potensi, Indonesia sangat mampu mandiri dalam pemenuhan kebutuhan protein hewani. Kita memiliki sumber daya alam yang luas, tenaga kerja di sektor peternakan, dan permintaan domestik yang terus meningkat. Namun, sekali lagi, kuncinya terletak pada konsistensi kebijakan, keberpihakan pada peternak lokal, dan pengendalian impor yang bijak. Seperti yang kita tahu, kemandirian bukan berarti menutup diri, tapi membangun kekuatan dari dalam negeri. Jika Indonesia ingin kuat secara pangan, maka tentulah sektor peternakan nggak boleh dibiarkan berjalan sendirian. Sudah saatnya kita melihat sapi lokal sebagai aset nasional, bukan hanya sebagai pelengkap dari suatu pasar. Nah, bagaimana menurutmu? Apakah Indonesia bisa mandiri? Tulis jawabanmu di kolom komentar.